Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu tentang peran organisasi dalam pengembangan produk skincare yaitu strategi branding dan pemasaran di PT Lumora Beauty. Adapun di sini saya akan mengeksplorasi bagaimana struktur organisasi dan kolaborasi tim berkontribusi terhadap pengembangan produk yang memenuhi harapan konsumen di PT Lumora Beauty. Di era yang kompetitif ini, industri skincare membutuhkan produk yang berkualitas serta strategi branding dan pemasaran yang efektif. Di PT Lumora Beauty hadir sebagai pelopor dan dengan visi yang menghadirkan kecantikan yang bersinar dari dalam. Jadi, materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh PT Lumora Beauty. Akan masuk ke materi pengertian dan perkembangan teori manajemen, yang dimana manajemen adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Lalu di sini ada teori manajemen klasik, yaitu pada awal abad yang ke-20, yang dimana fokus pada pengorganisasian pekerjaan dan efisiensi produksi. Tokoh seperti Frederick Taylor atau manajemen ilmiah dan Henry Fayol atau administrasi yang menekankan pembagian tugas, spesialisasi, serta perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Lalu selanjutnya ada teori perilaku, yaitu pada tahun 1930-an sampai 1950-an, yang berfokus pada aspek manusia dalam organisasi. Elton Mayo menemukan faktor psikologis dan sosial meningkatkan produktivitas. Lalu ada Abraham Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan, dan Douglas McGregor dengan teori X dan Y-nya yang membahas pandangan manajer terhadap karyawan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu tentang tujuan organisasi PT Lumora Beauty, yang dimana PT Lumora Beauty bertujuan menjadi perusahaan skincare lokal terpercaya dan berdaya saing tinggi, memberikan dampak positif berkelanjutan bagi kesehatan kulit masyarakat Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen menghadirkan produk perawatan kulit yang aman, berkualitas tinggi, dan diformulasikan khusus untuk iklim tropis serta jenis kulit masyarakat Indonesia. Jadi di sini ada 4 tujuan organisasi dari PT Lumora Beauty. Yang pertama ada produk inovatif dan ramah lingkungan, yang dimana mengembangkan produk skincare dengan riset bahan aktif alami, teknologi dermatologi modern, dan proses produksi berkelanjutan serta kemasan daur ulang. Yang kedua ada budaya kerja profesional dan kreatif, membentuk tim yang solid, profesional, kolaboratif, dan inovatif dengan orientasi hasil untuk pertumbuhan bisnis dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kepercayaan pelanggan, yang dimana kami membangun kepercayaan melalui kualitas tinggi, uji dermatologis, terdaftar BPOM, halal, dan transparansi bahan untuk hasil nyata yang aman. Lalu yang terakhir, literasi konsumen. Di sini kami mengedukasi konsumen tentang kandungan skincare dan pemakaian tepat melalui media sosial, website, dan kampanye edukatif. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang struktur organisasi PT Lumora Beauty, yang dimana struktur organisasi PT Lumora Beauty dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Setiap peran memiliki tujuan spesifik yang berkontribusi pada efisiensi operasional, inovasi produk, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada Direktur Utama atau CEO, yang dimana di sini berperan sebagai pemimpin tertinggi. CEO bertugas untuk menetapkan visi, misi, dan arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Ia juga menjadi pengambil keputusan utama dalam hal investasi, kemitraan, dan kebijakan perusahaan. Lalu tujuannya yaitu untuk memastikan seluruh divisi bekerja selaras dengan tujuan perusahaan untuk menjadikan PT Lumora Beauty sebagai brand skincare lokal yang terpercaya, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Lalu yang kedua, ada manajer operasional, di mana di sini berperan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas harian perusahaan, termasuk alur kerja produksi, manajemen gudang, pengadaan bahan baku, dan distribusi internal yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan semua proses berjalan tepat waktu, hemat biaya, dan sesuai standar mutu. Lalu yang ketiga ada manajer riset dan pengembangan, berperan mengembangkan formula skincare baru yang inovatif, aman, dan efektif berdasarkan riset ilmiah serta tren kecantikan. Tim manajer riset dan pengembangan juga bertanggung jawab dalam melakukan uji coba dan validasi produk sebelum dipasarkan. Tujuannya yaitu untuk menyediakan produk unggulan berbasis bahan alami dan teknologi modern yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia, khususnya di iklim tropis. Lalu yang keempat, manajer produksi, yaitu berperan mengawasi proses produksi dari awal hingga akhir, memastikan kualitas, konsistensi, dan kuantitas produk terpenuhi sesuai target, termasuk menjaga kebersihan, keamanan, dan efisiensi di tempat produksi, yang dimana juga bertujuan memastikan produk skincare diproduksi dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu yang kelima ada manajer pemasaran dan branding, yang dimana berperan menyusun strategi pemasaran kreatif untuk memperkenalkan produk ke pasar, mengolah kampanye digital, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Ia juga membentuk identitas visual dan pesan merek yang bertujuan untuk membangun citra merek yang kuat dan menarik di mata konsumen agar brand Lumora dikenal luas dan memiliki posisi kompetitif di pasar. Lalu yang keenam ada manajer keuangan, yang dimana berperan untuk mengatur seluruh aspek keuangan termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, pelaporan keuangan, dan analisis kinerja finansial, bertujuan untuk menjamin kestabilan keuangan perusahaan dan menyediakan dasar data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang strategis. Lalu yang ketujuh, manajer penjualan dan distribusi, yang berperan mengembangkan strategi penjualan, rekrut dan melatih sales, serta mengatur sistem distribusi produk ke toko, reseller, dan marketplace, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan melalui jaringan distribusi yang efisien dan terstruktur. Lalu yang kedelapan ada customer service atau after sales, peran yaitu melayani pertanyaan, keluhan, dan konsultasi dari pelanggan secara profesional melalui berbagai kanal komunikasi, yang bertujuan untuk menjaga kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan memperkuat citra positif brand melalui pelayanan yang responsif dan solutif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu tentang motivasi dari PT Lumora Beauty, yang dimana motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan. Jadi di sini bagi PT Lumora Beauty, motivasi yaitu menjadi fondasi dalam membangun produktivitas, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini akan saya jelaskan ada 4 motivasi dari PT Lumora Beauty. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas perawatan kulit. Yang dimana di sini Lumora ingin semua orang bisa merasakan manfaat dari perawatan kulit yang profesional tanpa biaya besar atau harus ke klinik. Lalu yang kedua di sini solusi praktis dan efektif, di mana produk ini dirancang mudah digunakan di rumah, namun memberikan hasil yang nyata seperti perawatan dari klinik kecantikan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan kulit yang sehat dan terawat, konsumen diharapkan merasa lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu yang keempat di sini yang terakhir, menggabungkan teknologi dan kecantikan, yang dimana
berinovasi dengan teknologi microinfusion agar bahan aktif di sini dapat masuk lebih dalam ke kulit dan memberikan hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang komunikasi dalam organisasi, yang dimana komunikasi adalah elemen fundamental yang menjadi tulang punggung operasional organisasi. Jadi di dalam PT Lumora Beauty, komunikasi membentuk sinergi antar departemen, yaitu untuk memperkuat budaya perusahaan, menciptakan koordinasi yang efektif, dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategis. Jadi di sini ada 4 jenis komunikasi dalam organisasi PT Lumora Beauty. Yang pertama di sini ada komunikasi vertikal, yang dimana terjadi antara pihak yang memiliki hubungan hierarkis atau manajer staf, direktur, kepala divisi untuk menyampaikan perintah, kebijakan, dan umpan balik kerja. Lalu yang kedua di sini ada komunikasi horizontal, yang dilakukan antar individu pada tingkatan yang sama atau antar manajer atau staf, yaitu untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi yang mendukung operasional. Lalu yang ketiga ada komunikasi diagonal. Di sini untuk menghubungkan dua pihak dari level dan divisi yang berbeda atau dari tim pemasaran customer service, yaitu untuk penanganan masalah lintas fungsi. Lalu yang terakhir ada komunikasi dua arah. Di sini pimpinan tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga mendengarkan masukan dari karyawan, yaitu untuk meningkatkan rasa memiliki dan inovasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kepemimpinan di PT Lumora Beauty. Yang dimana di sini kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Jadi di PT Lumora Beauty, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, mengarahkan inovasi, dan memastikan keterlibatan seluruh tim. Jadi di sini ada 4 kepemimpinan dalam PT Lumora Beauty. Yang pertama ada gaya kepemimpinan transformasional, yang dimana untuk menciptakan visi jangka panjang, menginspirasi karyawan, dan mendorong pertumbuhan melampaui batas kemampuan diri. Jadi fokus pada pencapaian target, membangun kepercayaan, dan memberdayakan tim. Lalu yang kedua ada peran pemimpin dalam struktur organisasi, yang dimana di sini direktur atau CEO sebagai pemimpin yang strategis, manajer divisi sebagai pemimpin operasional, dan koordinator tim atau supervisor memimpin staf harian, menciptakan sistem kepemimpinan yang berlapis. Lalu yang ketiga ada tantangan dan strategi kepemimpinan, yang dimana menghadapi perubahan tren cepat, persaingan tinggi, dan kebutuhan inovasi. Strategi meliputi kepemimpinan partisipatif berbasis data serta berwawasan etika dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir di sini ada dampak kepemimpinan terhadap kinerja, yang dimana kepemimpinan efektif menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta meningkatkan loyalitas karyawan dan juga mendorong kreativitas dan meningkatkan produktivitas serta keberhasilan perusahaan. Baik, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang studi kasus, di mana di sini Wardah Kosmetik sebagai inspirasi bagi PT Lumora Beauty. Wardah Kosmetik adalah contoh sukses brand lokal di industri kecantikan Indonesia. Jadi keberhasilannya di sini menjadi inspirasi bagi PT Lumora Beauty dalam menghadapi tantangan pasar yang kompetitif dan membangun kepercayaan konsumen. Langsung saja kita masuk ke latar belakang masalahnya, di mana di sini Wardah menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan di pasar yang didominasi merek internasional. Kepercayaan konsumen, terutama untuk produk halal, menjadi faktor penting. Jadi Wardah perlu memperkuat identitas sebagai brand lokal yang dapat diandalkan dan juga berkualitas. Jadi di sini selanjutnya fokus manajemennya, yaitu strategi Wardah terfokus pada pemasaran atau segmentasi pasar,
Jadi inovasi produk atau mengikuti tren dan kebutuhan, dan juga positioning brand atau citra halal dan ramah konsumen, kampanye pemasaran efektif termasuk penggunaan influencer untuk meningkatkan kesadaran merek. Lalu selanjutnya hasil yang dicapai yaitu Wardah mencapai pertumbuhan signifikan menjadi merek kosmetik terkemuka di segmen halal, yaitu kepercayaan konsumen terbangun baik dan juga tercermin dari loyalitas pelanggan dan umpan balik positif. Jadi Wardah menginspirasi banyak brand lokal lainnya. Lalu di sini juga ada relevansi untuk PT Lumora Beauty, yaitu pentingnya riset pasar, inovasi produk, dan positioning brand yang kuat. Lumora dapat menonjolkan citra sebagai skincare alami dan ramah lingkungan, yaitu serta memanfaatkan media sosial dan influencer untuk meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi di sini PT Lumora Beauty menunjukkan bahwa manajemen yang efektif sangat penting dalam membangun organisasi yang kuat dan berdaya saing. Jadi mulai dari penetapan tujuan, struktur organisasi, strategi pemasaran, hingga kepemimpinan dan komunikasi internal. Semuanya berperan dalam menunjang pertumbuhan perusahaan dengan mengadopsi praktik manajemen modern dan belajar dari studi kasus Wardah Kosmetik. Lumora mampu menghadapi tantangan industri skincare dan membangun brand lokal yang inovatif, terpercaya, serta dicintai oleh konsumen.